Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai kitab Wahyu, spesial mengenai penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukuman 7 meterai ini terjadi akibat dunia menolak kasih Allah Roh Kudus. Kemudian hukuman 7 sangkakala ini terjadi akibat dunia menolak kasih Allah Sang Putra. Dan hukuman 7 cawan murka Allah ini akibat dari dunia menolak kasih Allah Bapa. Saudaraku, di dalam skema ini penghukuman 7 meterai ini digambarkan pada skema yang berwarna biru. Saudaraku, ini selama 9 bulan antara B dan C, saudaraku. Jadi hukuman 7 meterai ini terjadi selama 9 bulan antara B dan C. Ini terjadi akibat dunia menolak kasih Allah Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan menghukum dunia dengan penghukuman 7 meterai, saudaraku. Dan salah satu meterai itu menimbulkan perang dunia yang ketiga. Wahyu pasal 6 ayat 8. Kalau saudara membaca di sana, nanti meletus perang dunia yang ketiga dengan korban 1/4 penduduk bumi. Saudaraku, siapa yang menjadi pelaku dari penghukuman 7 meterai ini? Mereka juga adalah 7 hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 itu disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Yang di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 disebut sebagai 7 malaikat sidang. Yang di dalam Wahyu pasal 10 disebut sebagai 7 guru. Saudaraku, jadi peran dari hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah ini sangat dominan, dan ini merupakan kunci dari pembukaan rahasia kitab Wahyu. Saudaraku, kitab Wahyu tidak akan bisa dibuka tanpa kita mengetahui rahasia ketujuh bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Wahyu pasal 1 ayat 16. Saudaraku, jadi di skema yang berwarna biru ini terjadi nanti 7 meterai, hukuman 7 meterai, saudaraku. Dan salah satu meterai itu nanti menimbulkan perang dunia yang ketiga. Ini lamanya penghukuman 7 meterai ini hanya 9 bulan di antara B dan C, saudaraku, yaitu di antara waktu kegerakan nanti kita menjangkau bangsa Israel. Ini nanti akan ada penghukuman 7 meterai dan akan terjadi perang dunia ketiga. Kemudian di C ini, saudaraku, ini Israel menerima Kristus Mesias, saudaraku. Jadi Israel menerima Kristus Mesias itu setelah perang dunia ketiga, ya saudaraku. Kalau ada orang bilang Israel sudah menerima Kristus Mesias, saudaraku, ini belum sesuai dengan apa yang dikehendaki dari kitab Wahyu. Nanti jumlah bilangan Israel yang tepat sesuai dengan hitungan Allah itu akan bertobat menerima Kristus Mesias, disatukan dengan gereja-gereja seluruh penjuru bumi. Ini di C, terjadi setelah penghukuman 7 meterai, terjadi setelah adanya perang dunia yang ketiga, saudaraku. Kemudian C dan D, setelah Israel menerima Kristus Mesias, ini terjadilah yang saya sebut sebagai kebaktian dunia. Ini menyatunya gereja bangsa-bangsa dengan bangsa Israel. Wahyu pasal 8 sampai dengan Wahyu pasal 12, saudaraku. Karena kudusnya, besarnya, dan begitu agungnya persekutuan ini, saudaraku, ini sehingga digambarkan gereja mengandung, yaitu disebut dalam Wahyu pasal 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit,
seorang wanita berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Itu saudaraku, kalau sudah membaca Wahyu pasal 12 ayat 1, saudaraku. Kemudian saudaraku, pada saat kebaktian dunia ini, saudaraku, selama 9 bulan ini, nanti disinilah terjadinya penghukuman 7 sangkakala, saudaraku. Dan siapa yang menjadi penyalur dari tulah penghukuman 7 sangkakala ini? Ini juga adalah 7 tokoh tadi yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku, hukuman 7 sangkakala ini terjadi karena dunia menolak kasih Allah Sang Putra, menolak Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Jadi begitu, karena dunia menolak kasih Allah Sang Putra, maka terjadilah penghukuman 7 sangkakala, saudaraku. Kemudian setelah kebaktian dunia, kemudian terjadi perang dunia keempat. Di tengah-tengah kebaktian dunia ini, saudaraku, nanti pada akhir periode 9 bulan ini, nanti gereja yang sudah bersatu dari berbagai bangsa dan juga dengan bangsa Israel ini nanti akan diangkat, diungsikan, saudaraku, dipelihara oleh Tuhan, saudaraku, diungsikan ke suatu tempat sehingga terhindar dari masa antikris. Jadi di D ini nanti gereja diangkat atau diungsikan, saudaraku. Setelah itu D sampai E di dalam skema ini nanti dunia akan dilanda masa antikris selama 1260 hari lamanya. Jadi masa antikris itu 1260 hari ya, saudaraku, atau 3,5 tahun, atau juga disebut 42 bulan, saudaraku. Masa antikristus ini, saudaraku, yang terjadi selama 3,5 tahun ini orang Kristen yang kanak-kanak rohani juga tertinggal bertemu dengan zaman antikris. Dan orang-orang yang tertinggal tersebut, saudaraku, ini mereka diteguhkan, jadi tidak dibiarkan sendiri, tetapi diteguhkan dengan kehadiran 2 saksi surgawi. 2 saksi ini kalau dalam Wahyu pasal 11 digambarkan 2 pohon zaitun. Ini saya sangat yakin, ini satu berasal dari bangsa Israel dan satu berasal dari bangsa non-Israel, karena berasal dari 2 zaitun. Mereka adalah kedua pohon zaitun, itu artinya mereka adalah dari bangsa Israel dan dari bangsa non-Israel satu. Jadi 2 hamba Tuhan ini nanti akan meneguhkan kesaksian orang-orang yang tertinggal untuk tetap setia memegang nama Yesus meskipun harus dibayar dengan nyawa, saudaraku. Ini antikris, zaman antikris, saudaraku, ini, saudaraku. Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 14, saudaraku. Jadi di sini pada zaman antikris ini juga ini terjadi hukuman 7 cawan murka Allah, saudaraku. Siapa yang menjadi penyalur penghukuman 7 cawan murka Allah? Ini juga adalah 7 tokoh yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 tadi disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah, saudaraku. Jadi penghukuman 7 meterai, penghukuman 7 sangkakala, dan penghukuman 7 cawan murka Allah ini sebetulnya sangat runtut, sangat detail, urut-urutannya juga sangat jelas, saudaraku. Kalau kita betul-betul memahami rahasia kitab Wahyu, dan kunci kitab Wahyu ini, sekali lagi, saudaraku, ini hanya bisa dibuka kalau kita memahami tentang rahasia 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Karena 7 bintang atau 7 tokoh akhir zaman itu dialah penunjuk arah kekristenan akhir zaman. Seperti halnya dahulu bintang Bethlehem itu menuntun orang-orang Majus ke arah Bethlehem, di mana di sana Tuhan Yesus dilahirkan, saudaraku. Demikian pula akhir zaman itu 7 bintang tadi yang akan membawa umat Tuhan
mengerti betul-betul rencana Tuhan di akhir zaman, saudaraku. Jadi kitab Wahyu ini kalau betul-betul dipahami dengan terang Shekinah Glory, dengan terang tabernakel Allah, dengan terang cahaya kemuliaan Allah, saudaraku, ini akan tersingkap sangat jelas rahasianya, saudaraku. Tidak ada yang tumpang tindih lagi teorinya, tetapi semuanya akan menjadi sangat gamblang, sangat jelas, saudaraku, sangat runtut, kemudian sangat kronologis, saudara. Kronologisnya itu sangat jelas sekali, saudaraku. Berbeda kalau orang yang menyampaikan kitab Wahyu tetapi bukan karena pewahyuan yang benar, itu nanti akan tumpang tindih, saudaraku. Betul akan tumpang tindih nanti ketika menyampaikan mengenai 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Mereka nanti akan bingung sendiri, saudaraku, dan kemudian akan menemui jalan buntu, dan kalau sudah jalan buntu nanti kemudian ngarang-ngarang sendiri, saudaraku. Jadi, saudaraku, jika kita memahami kitab Wahyu ini dengan kunci, yaitu 7 bintang di tangan kanan Allah, maka rahasia Tuhan tentang kedatangan Tuhan yang kedua ini sudah menjadi sangat jelas, di mana 7 meterai, hukuman 7 meterai ini terjadi selama 9 bulan, saudaraku. Ini terjadi karena manusia menolak kasih Allah Roh Kudus. Kemudian hukuman 7 sangkakala ini terjadi juga selama 9 bulan. Ini karena manusia menolak kasih Allah Sang Putra. Dan kemudian hukuman 7 cawan murka Allah Bapa ini terjadi karena manusia menolak kasih Allah Bapa. Ini terjadi di zaman antikris. Jadi, saudaraku, orang Kristen yang dewasa rohani tidak akan mengalami hukuman 7 bokor murka Allah. 7 cawan murka Allah ini tidak akan mengalami, karena sudah diungsikan oleh Tuhan di suatu tempat. Tetapi tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan yang disebut malaikat sidang tadi, saudaraku, dari tempat yang disembunyikan oleh Allah, dia tetap bernubuat untuk bumi, untuk mencurahkan 7 cawan murka Allah. Jadi totalnya 21 cawan malapetaka ini akan terjadi di akhir zaman. Kalau zaman Musa itu 10 tulah, tetapi di akhir zaman untuk membebaskan dunia, membebaskan gereja Tuhan dari dosa dunia, dosa antikris dan hawa nafsu, maka Tuhan akan mencurahkan 21 tulah malapetaka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan roh wahyu pada saudara-saudara semua. Haleluya. Amin.